Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar dalam pembelajaran kali ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami materi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan buku paket dan alat tulisnya. Insya Allah setelah pertemuan ini akan ada tes pemahaman. Baik, kita langsung saja ke slide berikutnya. Ini merupakan pembagian dari materi ataupun klasifikasi materi zat ya, di mana materi ataupun zat ini dapat dibagi dua. Yang pertama dibagi menjadi zat tunggal. Nah, zat tunggal ini dibagi dua menjadi unsur dan senyawa. Begitupun untuk materi zat ini dibagi lagi menjadi campuran, di mana campuran ini ada homogen dan heterogen. Untuk unsur sendiri itu dibagi dua, yaitu logam dan non-logam. Sementara senyawa ada anorganik dan juga organik. Sementara campuran ada homogen dan heterogen. Nah, di sini deskripsi dari zat tunggal adalah materi yang memiliki susunan partikal yang tidak mudah dirubah dan memiliki komposisi yang tetap. Zat tunggal dapat diklasifikasikan sebagai unsur dan senyawa. Sementara unsur di sini merupakan zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lain ataupun yang lebih sederhana. Di sini ilustrasinya adalah seorang chef ya yang sedang mendaburkan garam, di mana garam merupakan sebuah senyawa, di mana unsur senyawanya adalah NaCl, seperti itu. Di sini kita ke unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lain ataupun yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Contoh, unsur dalam kehidupan sehari-hari ialah arang yang berwarna hitam yang terdapat dalam sisa pembakaran dalam pensil dan digunakan sebagai elektroda dalam baterai yang merupakan adalah unsur karbon. Unsur logam juga dapat kita jumpai dalam bentuk perhiasan emas, perak, dan platina. Nah, jadi yang dapat kita temukan sehari-hari dalam bentuk unsur ialah yang seperti tadi ya, di mana unsur ini ada unsur logam dan non-logam. Kalau logam, ya contohnya seperti tadi ada perhiasan emas, kemudian perak dan platina. Sementara yang termasuk non-logam itu contohnya ada hidrogen. Seperti itu. Di sini ada penamaan unsur. Nama unsur yang kita kenal dalam bahasa Indonesia belum tentu sama dengan nama unsur baku yang ditetapkan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry. Misal, tembaga, nama kimia yang menurut IUPAC adalah strontium. Demikian juga emas adalah aurum. Nama unsur diambil dari nama satu daerah seperti Germanium ataupun berasal dari Jerman. Ada polonium, Polandia, Francium, Prancis, Europium, Eropa, Americium, Amerika, Californium, California, Strontium, Strontia ataupun Skotlandia. Ilmuwan yang berjasa di dalam bidang kimia juga digunakan seperti Einsteinium ataupun penemunya adalah Einstein. Kemudian curium yang merupakan ditemukan oleh Marie dan Curie. Kemudian Fermium, Enrico Fermi, dan Nobelium, Alfred Nobel. Nah, nama-nama planet juga diabadikan sebagai nama unsur seperti uranium ataupun Uranus, kemudian plutonium ataupun Pluto, dan Neptunium ataupun Neptunus. Nah, di sini ada penamaan unsur. Jadi penamaan unsur ini berdasarkan lokasi daerah, kemudian nama ilmuwan, dan berasal juga dari nama bilangan. Aturan penamaan lambang unsur. Di sini contoh nama unsurnya adalah hidrogen. Hidrogen ini lambang unsurnya adalah H. Ya, seperti itu. Kemudian ada nama unsur dari karbon.
lambang unsurnya adalah C. Nah, ini merupakan penamaan lambang unsur dengan menggunakan huruf kapital dari nama unsurnya. Jadi ketika kita menulis yang namanya unsur dalam bentuk lambangnya, maka kita harus menggunakan huruf kapital. Seperti itu. Kemudian ada juga pelambangan unsur menggunakan dua huruf dari nama unsur tersebut. Contohnya adalah unsur argon. Ditulis AR. Kemudian selanjutnya ada argentum. Dilambangkan dengan AG, seperti itu. Jenis unsur. Jenis unsur dibedakan menjadi unsur logam dan unsur bukan logam ataupun non-logam. Unsur logam mudah dikenali dengan ciri-ciri permukaannya mengkilat, berbentuk padat, kecuali air raksa yang berbentuk cair. Unsur logam mudah ditempat, dapat menjadi plat atau kawat, dan memiliki kemampuan menghantar arus listrik atau konduktor. Di sini terdapat unsur-unsur logam yang mudah kita temukan ya. Di sini namanya adalah ferrum, lambangnya Fe, nama lainnya adalah besi atau iron. Kemudian hydrargyrum, lambangnya adalah Hg atau disebut dengan air raksa atau merkuri. Kemudian suprum, lambangnya Cu, nama lainnya adalah tembaga. Kemudian plumbum, lambangnya adalah Pb, nama lainnya adalah timah hitam atau lead. Kemudian argentum, lambangnya adalah Ag, nama lainnya adalah perak atau silver. Dan yang terakhir adalah kalium, lambangnya adalah K, nama lainnya adalah potasium. Nah, di sini ada unsur bukan logam ataupun unsur non-logam. Umumnya di alam terdapat dalam wujud padat atau gas. Jadi bentuknya ini bersifat padat atau gas. Unsur ini tidak dapat menghantarkan arus listrik dan juga panas atau disebut dengan isolator. Dalam wujud padat, tidak dapat ditempa dan juga tidak mengkilat. Di sini ada daftar yang termasuk ke dalam unsur bukan logam ataupun non-logam. Namanya adalah hidrogen, lambangnya adalah H. Ya. Di alam sebagai senyawa H2. Kemudian oksigen, lambangnya adalah O, senyawanya adalah O2. Nitrogen, lambangnya adalah N, senyawanya adalah N2. Belerang, lambangnya S, senyawanya adalah S8. Kemudian ada fosfor, lambangnya P, di alam sebagai senyawa P4. Kemudian ada juga argon, lambangnya Ar, unsurnya adalah Ar. Sementara karbon, lambangnya adalah C, unsurnya adalah C juga. Seperti itu. Berikutnya adalah senyawa. Zat tunggal berupa senyawa didefinisikan sebagai zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Senyawa terdiri dari beberapa unsur, maka senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya dengan proses-proses tertentu. Contoh senyawa yang paling mudah kita kenal adalah air. Senyawa air ini diberi lambang dengan H2O. Senyawa air terbentuk oleh dua jenis unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen, dengan komposisi dua unsur H dan satu unsur O. Contoh-contoh senyawa. Di sini terdapat yang namanya rumus kimia dan nama senyawanya. Kita ambil contoh seperti tadi, itu ada H2O di mana nama senyawanya adalah air. Kemudian ada juga CaCO3, nama senyawanya adalah marmer ataupun batu kapur. Kemudian ada NaHCO3, nama senyawanya adalah soda kue. Kemudian terakhir ada CuSO4 5H2O, nama senyawanya adalah terusi. Molekul senyawa dan molekul unsur. Molekul adalah sekumpulan yang terikat dan merupakan kesatuan serta mempunyai sifat-sifat fisika dan kimia yang khas. Berdasarkan kutipan di atas, maka molekul itu ada karena adanya atom-atom, yaitu apabila atom terasosiasi dengan sesama jenisnya atau dengan atom lain yang tak sejenis, maka terjadinya molekul, di mana gabungan atom-atom sejenis dapat membentuk molekul unsur, sedangkan gabungan unsur-unsur yang tidak sejenis dapat membentuk molekul senyawa. Contoh, satu atom oksigen dan satu atom oksigen akan menghasilkan satu molekul oksigen.
Artinya, satu molekul oksigen itu disebut dengan unsur karena atomnya dalam bentuk yang sama, penggabungan atomnya dalam bentuk yang sama. Kemudian selanjutnya, ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Maka hasilnya adalah satu molekul air atau memiliki senyawanya adalah H2O, di mana 2 atom hidrogen merupakan unsur hidrogen dan 1 atom oksigen digabungkan akan menghasilkan yang namanya H2O ataupun disebut dengan senyawa air, seperti itu. Ada rumus kimia. Berikut beberapa rumus kimia sederhana. Di sini ada nama senyawa, rumus kimia, dan jumlah dan jenis atom unsurnya. Karbon monoksida, rumus kimianya adalah CO. Jumlah dan jenis atom unsurnya, 1 atom C dan 1 atom O. Karbon dioksida, rumus kimianya adalah CO2. Memiliki 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Kemudian hidrogen oksida atau disebut dengan air. Rumus kimianya adalah H2O. Jumlahnya adalah 2 atom H dan 1 atom O. Amoniak, rumus kimianya adalah NH3. 1 atom N dan 3 atom H. Kemudian etanol atau disebut dengan alkohol, rumus kimianya adalah C2H6O. 2 atom karbon, 6 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen. Kemudian selanjutnya, ada yang disebut dengan campuran. Campuran adalah materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal baik berupa unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak tetap. Dalam campuran sifat dari materi penyusunnya tidak berubah. Contoh sederhana dari campuran dapat kita jumpai di dapur, misalnya adalah saus tomat. Campuran ini mengandung karbohidrat, protein, vitamin C, dan masih banyak zat-zat yang lainnya. Sifat karbohidrat, protein, dan vitamin C tidak berubah. Campuran dapat kita bagi menjadi 2 jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada air yang campur dengan gula dan ada air yang dicampur dengan pasir. Kemudian kita aduk. Maka kita dapat menyimpulkan air dan gula ini merupakan senyawa ataupun campuran homogen. Kemudian air dan pasir itu merupakan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang serba sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fasa. Contoh dari campuran ini adalah udara. Udara tersusun atas beberapa senyawa, contohnya H2, CO2, nitrogen, dan oksigen, dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan cara khusus untuk membedakan antara komponennya. Contoh campuran heterogen lainnya adalah campuran gula ataupun garam dapur dengan air. Air teh yang sudah disaring. Campuran homogen biasa disebut larutan. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut ataupun salut dan zat pelarut ataupun solvent. Nah, kemudian selanjutnya ada campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak serba sama, membentuk 2 fasa atau lebih, dan terdapat batas yang jelas di antara fasa-fasa tersebut. Contoh dari campuran ini adalah alkohol dan air, membentuk campuran homogen, campuran kapur dengan pasir, campuran serbuk besi dengan karbon, dan masih banyak contoh yang lainnya. Perbedaan campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen ini ialah sebuah gabungan dari 2 zat atau lebih yang hasil penggabungannya masih mempunyai sifat yang sama dengan zat yang aslinya. Sementara campuran heterogen yaitu suatu campuran antara 2 macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Nih, kita dapat membedakan campuran dan senyawa ya. Campuran tak tertentu tanpa reaksi kimia. Kemudian perbandingan komponen yang menyusun campuran tidak tentu dan dapat sembarang. Artinya ini hubungannya dengan jumlah ataupun volumenya. Kemudian komponen-komponen campuran tetap memiliki sifat masing-masing ataupun kembali seperti semula. Campuran dapat dipisahkan menjadi komponen-komponennya dengan cara fisis ataupun dengan cara pemisahan. Kemudian senyawa. Senyawa terbentuk melalui reaksi kimia.
karena ada yang disebut dengan penggabungan dua unsur ataupun lebih. Perbandingan komponen yang menyusun senyawa melalui cara tertentu dan tetap. Kemudian, komponen-komponen senyawa kehilangan sifat semulanya karena sudah mengalami proses penggabungan ataupun proses reaksi kimia. Kemudian selanjutnya, senyawa tidak dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen dengan cara fisis, tetapi harus melalui cara reaksi kimia. Seperti itu. Baik, itu saja untuk materi kita kali ini mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Insya Allah, saya sudah siapkan untuk tes pemahamannya melalui Google Form yang sudah dibagikan melalui website mtshk2.search.id. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.